Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali pelajaran linear aljabar pertemuan ke-11, di mana pada hari ini kita akan membahas terkait kompleks vektor dan matriks. Sebelumnya sudah dibahas terkait dua hal, yaitu kompleks number dan Hermitian and unitary matrix. Kompleks number di sini sudah dijelaskan. Nah, pada penjelasan yang berikutnya, yaitu penjelasan yang sekarang, kita akan mencoba membahas terkait latihan soal yang membahas tentang kompleks number ya. Yang pertama, nomor 1, if Z1 itu sama dengan minus 2 plus 11i, dan Z2 sama dengan 2 minus i, maka kita disuruh mencari nilai yang A, yaitu Z1 dikalikan Z2 ya. Yang kedua, B, kita disuruh mencari nilai Z1 dibagi Z2. Kemudian yang C, kita disuruh mencari Z1 dikalikan Z2, kemudian dibagi Z1 plus Z2. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Z1 dikalikan Z2 di sini artinya adalah Z1 dikalikan Z2, kemudian hasil dari perkalian Z1 dan Z2 itu kemudian kita lakukan conjugate. Yang kedua, nomor 2, yaitu kita diminta untuk menuliskan numbers in Euler form, yaitu bentuknya seperti ini, REI theta dari yang pertama itu 1 plus akar 3i. Nah, ini kan rectangular form ya, jadi bentuk rektanguler. Nah, kita diminta untuk merubah ke dalam bentuk Euler form, bentuk Euler. Ya, jadi yang A ini 1 plus 3i, yang B cos 2 theta plus i sin 2 theta. Yang C minus 7i. Kemudian nomor 3, kita diminta untuk mencari panjang dari vektor U ya. Jadi vektor U ini merupakan vektor yang berada pada bilangan kompleks ya. Jadi dia C, karena dia memiliki 3 komponen C3 gini ya. Kita bisa definisikan bahwa vektor E ini merupakan bilangan kompleks, tersusun dari bilangan kompleks elemennya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari panjangnya ya. Kemudian kita juga disuruh mencari panjang panjang V, di mana V ini sama dengan I ya. Nah, artinya apa? Dia berada pada nilai imajinernya ya. Nilainya sama dengan 1i, 1i, 1i gitu ya. Nah, kemudian kita juga disuruh mencari nilai U Hermitian dikalikan V dan V Hermitian dikalikan U. Yang terakhir yaitu kita mencari nilai matriks ya. Matriks apa ini? Kompleks ya. Jadi matriks ya, elemen-elemennya terdiri dari bilangan kompleks ya. Di sini kita mencari A Hermitian dikalikan A dan A dikalikan A Hermitian. Selanjutnya kita lihat pembahasannya. Yang pertama kita fokus yang nomor 1 A. Di sini kita punya Z1 dan Z2. Di mana Z1 itu minus 2 dikalikan 11i. Sedangkan Z2 yaitu 2 minus i ya. Nah, di sini kita punya Z1, Z2 itu merupakan suatu nilai, bukan vektor, tapi nilai skalar yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Sehingga saat kita kalikan, kita hanya perlu mengalikan 7 seperti ini ya. Minus 2 dikalikan, jadi perkalian silang seperti biasa. Minus 2 dikalikan 2, ya. Jadi kalau kita jabarkan, kita bisa tuliskan minus 2 dikalikan 2, ya. Kemudian kita tambahkan lagi, tambah minus 2 dikalikan minus i ya, minus i. Kemudian ditambah 11i dikalikan 2 dan ditambah 11i dikalikan minus i ya. Maka kita akan di sini menghasilkan 2 minus 4 minus 2 plus 22i
minus karena ini 11 dan jadi I kalikan I kan sama dengan minus 1. Minus 1 dikalikan minus jadinya plus ya, plus 11. Jadi kalau kita jabarkan, di sini kita punya I ya. Kita tahu bahwa I kalikan I ya. Bentar. Oke, di sini kalau kita tahu ya, I itu apa? I itu kan sama dengan akar minus 1 ya. Sehingga kalau I kalikan I itu sama dengan akar minus 1 dikalikan akar minus 1. Sehingga hasilnya sama dengan minus 1 ya. Seperti itu. Kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan di sini merah ya. Di sini kita punya minus 4 dikurangi minus 2 minus 6. Minus 6 ditambah 11 ya. Dan dikurangin 22. Ada yang kurang sepertinya di sini, yaitu sorry, ini minus 2 dikurangi minus I ya. Sebenarnya harusnya minus I. Jadi ini minus 2 dikalikan minus I. Hasilnya yaitu karena dia minus kali minus, sehingga di sini hasilnya plus ya. Plus 2I. Ini sorry bukan 6. Saya hapus dulu. Oke. Nah, berarti minus 4 ditambah 11 sama dengan 7 ya. Kemudian 2I tambah 22I sama dengan 24I. Nah, sama ya hasilnya. Lanjut ya, yang B, yaitu kita membagi Z1 bagi Z2. Nah, caranya yaitu kita melakukan perkalian dikali dengan bagian bawahnya. Jadi bawahnya dibuat dia tidak ada bilangan imajinernya ya. Gimana caranya ya? Kalau misalkan Z2 ya, itu harus dikalikan dengan konjugat dari Z2. Sehingga nanti dalam perhitungan di sini kan di sini kita punya Z2-nya 2 minus I. Sehingga kita bisa kesimpulkan bahwa konjugatnya apa? Konjugatnya 2 plus I ya. Karena dia di sini Z2-nya 2 minus I, maka konjugat dari Z2 2 plus I. Nah, suatu nilai bilangan kompleks yang dikalikan dengan konjugatnya, maka akan menghasilkan suatu nilai real ya. Jadi sudah tidak ada bilangan nilai imajinernya. Di sini ya kita kalikan dengan imajinernya dari 2 minus I. Berarti 2 minus I dikalikan 2 plus I. Itu sama aja dengan kita kuadratkan masing-masing komponennya. Kuadratkan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Nah, sedangkan yang bagian atas ya kita lakukan perkalian silang seperti sebelumnya. Kita lakukan minus 2 dikalikan minus 2 berarti kan minus 4 ya. Minus 2 dikalikan I berarti minus 2I. Terus 11I dikalikan 2 berarti 22I ya. Dan 11I dikalikan I berarti minus 11 ya. Nah, ini bagian atasnya. Di bagian bawahnya ya 2 akar 2 plus 1 kuadrat. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti 5 ya. Nah, di sini ya minus 4 minus 11 berarti minus 15. Minus 15. Kemudian berikutnya minus 2I ditambah 22I sama dengan 20I. 20I ya. Nah, di bagian bawah kita punya 5. Nah, dari sini kita tinggal bagi saja. 15 dibagi 5. 15 dibagi 5. 20 bagi 5 ya. 15 bagi 5 berarti 3 ya.
20 dibagi 5 sama dengan 4 ya, 4i. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya di sini kita dapatkan ya plus minus 3 plus 4i. Oke, yang ketiga, di sini kita punya nilai dari Z1, Z2, kemudian kita konjugatkan. Sebelumnya kita punya Z1, Z2 di soal nomor A ya, 1A. Di sini kita menghasilkan Z1 kali Z2 7 plus 24i, 24i ya. Sehingga kalau kita konjugitkan, ya udah kita ganti bagian minusnya jadi bagian plusnya jadi minus gitu ya. Sehingga kita ganti aja tandanya 7 minus 24i. Dengan bagian bawah tinggal kita jumlahkan ya. Z1 plus Z2 berarti kan nanti kita bagian bagian realnya kita jumlahkan dengan bagian real dan bagian imajinernya kita jumlahkan dengan bagian imajinernya. Minus 2 dan 2 kita hilangkan ya karena dia saling menghilangkan. Kemudian di sini 11i minus i berarti tinggal sisa 10i ya, 10i. Kemudian kita dapatkan 7 minus kita ubah ini ke dalam bentuk apa namanya, hanya bilangan real bagian bawahnya ya, kita ubah bagian bawahnya ke dalam bentuk real, berarti kita kalikan dengan i saja ya. Berarti 7 minus 124 kalikan i, ya ini kita 7 kali i kan 7i ya. 7 kali i 7i ya. Kemudian minus 24 kali i. Jadi nanti jadi plus ya, plus 24. Kenapa? Karena 20 minus i 24 dikalikan i itu sama aja dengan minus akar minus 1 kalikan 24 dikalikan akar minus 1 ya. Akar minus 1 kali akar minus 1 jadinya minus 1. Minus 1 kalikan 24 gini kan. Minus 1 kali minus 1 ini min ketemu jadi plus. Jadi jadinya plus 24 gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini dibagi 10 minus 10 ya, karena kan i ketemu i, kemudian ini kita bagi saja sehingga hasilnya 7 bagi 24 bagi 10 yaitu minus 2,4, 7 bagi 10 jadi minus 0,7 i. Nah, ini hasilnya ya. Oke, yang nomor 2 kita punya A yaitu 1 plus akar 3i dan kita punya B cos 2 ini kita rubah ke dalam bentuk Euler ya. Nah ya, kita caranya caranya tinggal kita kuadratkan untuk mencari nilai R-nya. Jadi kalau kita punya suatu matriks, suatu nilai kompleks itu kan kita bentuknya seperti ini ya. Ini bagian real, ini bagian imajiner ya. Di sini realnya 1 dan bagian imajiner akar 3. Nah, sehingga kita bisa membuat seperti ini. Nah, sini ya. Nah, kita pengen mencari ininya nih. Jadi garis miringnya. Jadi bentuk Euler. Nah, di sini ya. Di sini kita punya sudut theta dan di sini kita punya R. Ya. Anggap R. Nah, R-nya ini merupakan apa? Pakai rumus Pythagoras. Bagian real kuadrat ditambahkan bagian imajiner kuadrat ya kan. Nah, realnya 1, imajiner akar 3 berarti R-nya berapa? 1 plus 3 ya. 1 plus 1 kuadrat plus akar 3 kuadrat sama dengan 1 plus 3 sama dengan akar 4 sama dengan 2 ya. Jadi R-nya sama dengan 2. Nah, terus gimana cara nyari sudutnya? Ya kita pakai rumus tan aja. Tan itu apa? Tan kan tan theta itu sama dengan depan samping ya. Depannya apa? Depannya akar 3 ya kan? Ini kan depan ya, bagian depan ini. Ini kan akar 3 ya. Nah, sampingnya apa? 1. Berarti tan theta sama dengan akar 3 gitu ya. Tan theta sama dengan akar 3.
Tetanya berapa yang menghasilkan akar 3? Berarti teta sama dengan tan ya, atas tangan akar 3. Ya, kalau misalkan kita cari pakai kalkulator, kita akan mendapatkan nilai pi per 3. Sehingga nanti dalam bentuk Euler, kita bisa tuliskan nilainya Z sama dengan 2 E pi per 3 I. Gitu ya. Ya, karena gini. Oke, ini yang A, yang B juga sama ya. Cos 2 theta, I sin 2 theta, pada dasarnya ini kan kita bisa tulis langsung aja seperti ini ya. Kenapa? Karena kalau kita punya ya tadi rumusnya adalah jika kita punya nilai Z sama dengan R, E, theta I, itu artinya apa? R cos theta plus R sin theta, I R sin theta. Jadi bentuk ini bentuk Eulernya. Ini bentuk Eulernya. Ini bentuk rektangularnya. Nah, ya udah. Berarti kalau misalkan di sini kita bentuknya itu cos 2 theta, sin 2 theta jelas ya. R-nya di sini sama dengan 1. Di sini kan 1 ya, ada 1, di sini ada 1 ya. Berarti R sama dengan 1. Oke. Nah, theta apa ya? Theta ya 2 theta. Theta sama dengan 2 theta. Berarti ya kalau misalkan dalam bentuk Euler ya tinggal gitu seperti ini ya. Ini kan R-nya 1 ya, R-nya sama dengan 1 ya. Oke. Nah, yang 3C sama dengan minus 7I. Ini juga gampang ya. Ini kita tinggal R-nya kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan. Kan di sini nggak ada bilangan real, sehingga cuma bilangan imajiner saja yang dikuadratkan. R sama dengan akar 0 kuadrat plus 7 kuadrat sama dengan 7. Nah, karena dia bentuknya kan kalau kita gambar kayak gini ya. Dia naik ke atas gini ya, 7. 7 di sini. Berarti kan sudut antara sumbu real dan sumbu imajiner berapa? 90 derajat. 90 derajat berapa? Pi per 2. Ya udah, tinggal aja ditulis secara grafis. Kalau secara grafis kita tulis Z-nya sama dengan 7 E Pi per 2 ya. 7 E minus Pi per 2. Kayak gitu. Sorry, bukan gini gambarnya ya. Ini harusnya ke bawah. Kenapa? Karena minus ya. Nah, ini jadi kita gambar 7-nya ke bawah. Ini sudutnya sama ya 90 derajat, tapi kan kalau misalkan kebalikan kan jadinya minus ya. Minus 90 derajat gitu ya. Karena kan kalau gambar itu sudutnya itu counterclockwise, artinya dia berputar itu berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga kalau dia searah dengan jarum jam nanti dia nilainya di minus. Minus 90 berarti apa? Minus pi per 2 dalam bentuk radian ya. Ini dalam bentuk degree. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita tulis dalam bentuk radian. Z-nya sama dengan 7E I minus pi per 2 ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan yang nomor C, 2B, C udah. Panjangnya ya, panjang dari U. Nomor 3, itu kita gampang ya. Kalau ditanya U ya, kita kuadratkan semuanya. Ini kalau tadi di sini soalnya kan ini ya. Panjangnya berapa gitu ya. Ya tinggal kita kuadratkan saja 1 kuadrat plus I kan. I itu kan 1 ya. 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus minus 1 kan minus 1 gini ya. 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Ya udah nanti 1 kuadrat 1, 1, 1. Ini 1 juga. 1 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5 tambah 4 sama dengan ini 5 tambah 4, 9 ya. Enggak, ya 9 ya. Sehingga akar dari 9 apa? Akar 3 gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau misalkan U ini terdiri dari satu vektor dari U1, U2, U3,
Kalau biasanya kita mencari panjangnya ya kan kita tinggal U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus U3 kuadrat. Ya, kurang lebih sama. Oke, lanjut. Di sini kita pakai V ya, V juga sama ya. V tadi itu panjangnya I kan dia ini ya, V itu nilainya I gini kan. Berarti nanti I kuadrat plus I kuadrat plus I kuadrat. Sebenarnya nggak I kuadrat ya, jadi bukan I kuadrat, tapi kita absolutkan ya. Jadi sama aja, jadi kita cuma ngambil nilai apa namanya, nilai konstantanya di depan I ya. Depan I kan konstantanya kan 1 ya, ini kan sama dengan 1I, 1I, 1I gitu kan. Dan kita ngambil nilai satunya aja itu. Jadi P ini sama dengan akar dari 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Kayak gitu. Nah, berarti akar 3 ya. Kemudian untuk mencari Hermitiannya kita kalikan ini ya, dot product kan ya. Jadi Hermitian itu mirip kayak dot product, cuman dia yang membangun suatu faktorial itu merupakan bilangan kompleks. Itu aja bedanya. Jadi ini 1 minus I dikalikan I kan jadi 1 dikalikan I minus I dikalikan I itu apa? Plus 1 ya. Nah, 1 tambah sama yang berikutnya juga I minus 1 kemudian 1 dikalikan I minus 2I dikalikan I plus 2. Oke ya, jadi hasilnya seperti ini. 1 plus I minus 1 plus I dan 2 plus I. Nah, ini kita tambahkan semua kan dia dot product ya. Ya, kita tambahkan berarti plus 1 plus 2 plus 3 ya. Dikurangin 1 jadi 2. Sedangkan untuk bilangan kompleksnya di sini kita punya I dan I berarti 3I ya. Oke. Nah, yang berikutnya juga sama ya, mirip-mirip. Nah, yang keempat ini matriks ya. Matriks gimana caranya? Caranya ya kita transpose ya, kita transpose. Jadi misalkan tadi itu di soalnya kan jika kita punya A itu seperti ini ya. A sama dengan I 1 I kemudian 1 I. Jadi A Hermitian ya, A transposnya ya. Tapi jangan lupa untuk melakukan apa? Kita harus melakukan ini ya. Kalau kita lihat di sini, U Hermitian di sini dia 1 minus I, 1 plus I, dan 1 minus 2I. Bedanya dengan U sebelumnya yaitu, kalau U sebelumnya dia 1 plus I, 1 minus I, 1 plus 2I ya. Apa yang beda? Yang beda adalah bagian apa namanya? Imajinernya. Jadi ketika bedanya dengan transpose apa? Kalau transpose kan nilainya nggak diubah ya, nilainya sama. Sedangkan kalau Hermitian nilainya berubah. Yang berubah apa? Tandanya, kan nilainya. Tandanya. Tandanya bagian apa? Tandanya bagian imajinernya. Yang tadinya plus, dia berubah jadi minus. Yang minus berubah jadi plus. Nah, ini hanya berlaku bagian imajinernya saja. Jadi kalau di U Hermitian berarti nanti berubahnya bagian imajinernya ya.
Nah, sama seperti kasusnya kalau misalkan matriks Hermitian, ya kita transpose sekaligus kita minuskan, ya. Di sini ada I1 I. Berarti apa? Minus I 1 dan minus I, ya. Yang satu kan dia kata real, jadi nggak berubah. Yang baris kedua yaitu apa? 1 minus I dan minus I, ya. Nah, Hermitian kalikan A, ya nanti kita kalikan matriks ini AH kali kalau misalkan di sini kita kalikan, ya, A Hermitian dikalikan dengan A, itu nanti tinggal kita kalikan di sini, ya. I 1 I 1 I. Nah, kayak gini. Berarti ini matriks 3 kali 2 dikalikan dengan matriks 2 kali 3. Hasilnya nanti matriks 3 kali 3, ya. Seperti yang ada di bawah ini. Oke. Sepertinya hasilnya, ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba cari yang Hermitian A, ya. Ya, konsepnya sama, ya. Ini salah, ya, ini tipe, ya. Ini tipe, ya. Harusnya apa? Harusnya A Hermitian A, ya. Apa A kalikan A Hermitian, nih. Berarti apa? Matriks 2 kali 3 dikalikan 2 kali 2, jadinya 2 kali 2, ya. Ini kan matriks 2 kali 3, ini kali 3 kali 2. Berarti nanti hasilnya matriks 2 kali 2, ya. Kalau kalian mengalihkan, kita bisa, udah bisa lah, ya. Seperti itu. Sekian pembahasan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya, ya, udah mau menyimak rekaman ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.